Sesawi Core Isu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga Sobat Halu Muda Core Isu Channel dimanapun Anda berada, selalu dalam sukacita, selalu dalam rahmat Bapa dan kepenuhan keselamatan tentunya. Amin. Pada kesempatan hari ini tentunya kita bersama lagi dengan Sesawi Core Isu Channel. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama lagi untuk terima firman Tuhan. Dari mana? Dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8, pekan biasa ke-15. Mari Sobat Halu Muda Core Isu Channel, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dalam hening untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah? Namun tidak masalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Halu Muda Core Isu Channel dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini, kesempatan ini, kita belajar dua hal Sobat Halu Muda. Apa itu? Pertama, manusia tidak menjadi budak hukum. Hukum atau peraturan hendaknya ditegakkan untuk kebaikan manusia, bukan malah membuat hidup seperti di penjara. Bagi orang Kristiani, yang penting bukan hukum, adat dan atau ibadah, melainkan Yesus sebagai pribadi. Pribadi inilah yang memberikan inspirasi bagi perjuangan hidup kita. Lalu yang kedua, Sobat Halu Muda, mengusahakan kebaikan lebih penting daripada segala macam korban. Ia tidak menghendaki kekerasan, tetapi dengan kelembutan, kasih, cinta, perhatian. Sobat Halu Muda, Yesus datang untuk keselamatan, bukan kehancuran. Sobat Halu Muda Core Isu Channel, suatu adat kebiasaan betapapun sucinya akan mencelakakan manusia bila kehilangan kelembutan dan belas kasih, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Allah sendiri. Sobat Halu Muda, Yesus menghendaki agar belas kasihan meraja atas hati dan pikiran kita manusia. Jika demikian yang terjadi, maka sesungguhnya peraturan-peraturan yang dibuat agar ada keteraturan dalam hidup bersama menjadi lebih relevan
lebih bagus sekaligus mengarahkan manusia pada kebaikan, sobat kaula muda. Namun bila kemudian yang terjadi peraturan-peraturan itu dipaksakan dan mengabaikan dimensi kemanusiaan, bukannya keteraturan yang terjadi, melainkan penindasan, sobat kaula muda. Yang paling rentan dalam hidup ini dari penindasan yang dibungkus dalam peraturan-peraturan yang tampak suci itu adalah orang-orang kecil dan orang-orang lemah. Sobat kaula muda, merekalah yang harus kita selamatkan dari jebakan hukum. Mari kita memandang dan menegakkan peraturan dengan baik, benar, dan bijaksana. Satu kata kunci untuk kita adalah bijaksana, sobat kaula muda. Quran Channel. Sobat kaula muda, semoga renungan ini akan semakin menumbuhkan kebijaksanaan dalam hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat kaula muda Quran Channel, mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk hidup, kelangsungan hidup kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu segala rahmat yang boleh kami terima dengan firman ini. Semoga ya Tuhan, dengan kehadiran-Mu dalam hati kami dan jiwa kami dengan firman ini akan menumbuhkan semangat hidup kami dalam hidup perjalanan sehari-hari. Tuhan, pakai hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup. Semoga kami semakin belajar untuk bijaksana dalam keseharian hidup kami. Tuhan, hadirlah dalam setiap jiwa manusia dan Engkau berikan sukacita damai di seluruh muka bumi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat kaula muda Quran Channel dimanapun Anda berada saat ini, terima kasih banyak sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga hari Anda penuh sukacita, penuh semangat, semakin arahkan hati kepada Bapa, hidup Anda semakin berkat, penuh rahmat. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.